juga ada dari climbing fiber. Nah, jadi dari motion fiber dan juga climbing fiber ini yang berasal dari climbing fiber ini berasal dari oliva. Nah, kemudian keduanya ini menstimulasi dari deep nuclei tadi, dari cerebellum. Nah, selanjutnya ini akan menjadi suatu output efferent yang keluar dari deep nuclei. Nah, kalau kita lihat climbing fiber ini, dia berjalan sampai ke lapisan luar. Climbing fiber dia berjalan sampai ke lapisan luar, menstimulasi dendrit dari sel Purkinje. Kemudian dengan neurotransmitternya glutamat ya, glutamat mediated excitation ini. Nah, kemudian Purkinje bisa terstimulasi, dia akan menginhibisi dari deep nuclei. Jadi dengan sistem ini terjadi pengaturan eksitasi dan juga inhibisi. Nah, di sisi lainnya, fungsi fiber ini akan menstimulasi sel granular yang juga dimediasi oleh glutamat. Nah, satu sel granular ini dia punya hubungan paralel dengan banyak dari sel Purkinje. Jadi sel granular ini juga bisa diinhibisi juga itu dengan sel dari badan Golgi kalau kita lihat di sini. Jadi nantinya impuls masuk itu ada dua fiber, dari motion fiber dan juga dari climbing fiber. Dia akan mengaktifkan nukleus di cerebellum. Jadi kemudian tadi motion fiber ini dia dapat beberapa impuls dari spinal cord, dari cortex cerebellum, kemudian dari sistema vestibular. Kalau climbing fiber ini dia cuma dapat dari nukleus oliva inferior dan juga dari nukleus rubra kalau kita lihat di sini. Kemudian tadi motion fiber berikatan juga dengan sel granular kalau kita lihat di sini. Dia berikatan paralel dengan banyak sel Purkinje ya. Kalau kita lihat di sini, nah, sel Purkinje aktif dia akan menonaktifkan dari nukleus. Jadi akan ada keseimbangan. Jadi kalau aktivasinya itu motion dan climbing, kemudian untuk yang menonaktifkan itu adalah si Purkinje-nya. Nah, climbing fiber ini hanya berikatan dengan satu sel Purkinje kalau kita lihat di sini. Nah, kemudian ini sebenarnya review dari yang kemarin ya. Jadi bagaimana kita bisa bergerak dengan tepat. Jadi ketika kita punya keinginan dari lobus prefrontal, dia akan dikirimkan ke korteks premotor atau supplementary motor area. Nah, kemudian dari premotor atau supplementary motor area, dia akan melakukan suatu konsultasi gitu ya dengan cerebellum dan juga dengan ganglia basalis. Nah, tujuannya itu dia akan di cerebellum ini dia akan mendapatkan dua impuls sebetulnya. Yang pertama itu dari spinocerebellum, itu dia akan mendapatkan informasi terkait dengan posisi sendi, posisi otot, kayak gitu-gitu. Kemudian ada juga informasi terkait keseimbangan dari cerebrocerebellar dan juga vestibulocerebellar, kayak gitu. Nah, kemudian menuju ke korteks motorik sehingga kita gerakannya bisa tepat. Nah, ini kemudian jaras-jarasnya. Jadi terkait dengan fungsi cerebellum, yang pertama ada vestibulocerebellar. Vestibulocerebellar ini namanya aksis cerebellar ya. Jadi dia ada jaras aferennya, kemudian ada jaras efferentnya. Jadi kalau yang aferen itu dari organ vestibular, kemudian menuju ke nukleus vestibularis. Nah, dia melalui pedunculus cerebellaris inferior. Nah, kemudian dia akan menuju ke nukleus fastigii ya. Nukleus fastigii atau tadi kalau fastigii itu kan fungsi untuk divloculonodularis atau korteks dari vestibulocerebelaris. Nah, kemudian setelah itu dia akan menuju ke formasio reticularis di sini. Nah, kemudian ada juga jalur efferentnya. Jadi jalur efferentnya itu dari juga formasio reticularis, kemudian akan menuju ke tractus reticulospinal. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa ternyata dari cerebellum ini juga ada yang dikembalikan ke nukleus vestibularis melalui pedunculus cerebellar inferior. Kalau kita lihat di sini, ini dia akan dikembalikan ke sini. Nah, kemudian setelah itu dari si nukleus vestibularis ini dia ada dua. Ada yang melalui FLM yang kemarin ya, yang pusat gerakan bola mata, yang gerakan bola mata konjugat ya, fasciculus longitudinal medial. Nanti kemudian kalau misalnya ada gangguan di situ, dia akan ada gangguan di gerakan pursuit saccadi, kemudian dari case evoke nystagmusnya, dan ada di tractus vestibulospinal. Nah, tractus vestibulospinal ini dia akan kalau misalkan ada gangguan dengan vestibulospinal dan juga reticulospinal, ini akan terjadi disequilibrium. Akan bisa terjadi astasia, kemudian bisa terjadi apasia, kemudian juga bisa terjadi ataksia trunkal. Astasia atau apa sih astasia? Nggak bisa berdiri tegak ya tanpa bantuan ya, atau istilahnya ataksia stand. Kemudian kalau apasia itu lack of motor coordination, jadi kehilangan dari koordinasi motorik saat dia berjalan. Itu apasia. Ini apasia, astasia, dan juga ataksia trunkal. Kemudian ini fungsi yang kedua ya, ini tadi sama sih seperti tadi jarasnya tadi, lebih ringkasannya. Yang kedua itu adalah cerebrocerebellar atau neocerebellum. Nah, cerebrocerebellar ini dia aferennya itu berasal dari tractus
kortikopontoserebelar. Jadi dari traktus kortikopontoserebelar, berarti dari korteks, kemudian ke pons, kemudian cerebellum. Nah, ini dia melalui pedunculus cerebelaris inferior. Pusatnya dia ini ada di nukleus dentatus ya, karena kan traktus kortikopontoserebelar. Jadi dia nanti setelah dari nukleus dentatus dia berjalan ke efferent melalui traktus dentatotalamik dan dentatorubrotalamik. Jadi gerakan itu bisa halus, tepat kayak gitu-gitu. Yang menuju ke nukleus rubro berarti ya. Kemudian kalau misalkan dia ada kelainan di sini, dia akan ada dysmetria, dysdiadokokinesia sama tremor intensi. Itu adalah kelainan-kelainan dari cerebrocerebelaris. Kemudian ada satu lagi yaitu spinocerebellar atau paleocerebellum. Nah, kalau kemarin masih ingat di yang sebelumnya, gitu kita traktus spinocerebelaris itu ada traktus spinocerebelaris yang anterior dan ada yang posterior. Kalau yang anterior dia menyilang, cross ya, dia menyilang menuju ke pedunculus cerebelaris yang superior, kemudian menuju ke korteks yang kontralateral. Sementara kalau yang posterior dia itu tidak menyilang, menuju ke pedunculus cerebelaris yang inferior. Kalau kemarin kita masih ingat ya fungsinya ya. Nah, kemudian setelah itu jaraknya bagaimana kalau yang spinocerebellar atau cerebellar ini tadi dia spinocerebellar anterior dan posterior menuju ke nukleus emboliformis dan juga globosus. Ini tadi istilahnya nukleus interpos ya tadi ya. Yang gabungan antara E dan G tadi, nukleus interpos tadi. Jadi kemudian dari situ dia pusatnya ada di nukleus interpos ini tadi, kemudian jarak efferentnya itu akan menuju ke nukleus ruber kontralateral, dia menuju ke traktus rubrospinalis yang kontralateral, sama menuju ke formasio reticularis yang kontralateral. Nah, kemudian setelah itu dari formasio reticularis yang kontralateral, dia akan menuju ke traktus reticulospinal, kembali ke medula spinalis. Jadi kalau ada kelainan di situ akan terjadi kelainan tonus, kemudian kelainan koordinasi otot, jadi akan timbul atraksia stens dan juga akan timbul atraksia gait kayak gitu. Itu terkait dengan jarak efferentnya ini tadi. Ini nanti perlu dipelajari ya, terutama nanti kalau teman-teman yang R juga, misalkan teman-teman yang R1 ujian dapat ijazah cerebellum gitu. Itu pernah terjadi gitu, maksudnya itu nanti harus bisa memahami anatomi cerebellum. Nah, ini summary singkatnya seperti yang kemarin sudah kita pelajari sebetulnya nih, bagaimana tadi koordinasi gerakan dari korteks cerebri, kemudian menuju ke ke ganglia basalis dan juga ke cerebellum, koordinasinya seperti itu, sampai suatu menghasilkan suatu gerakan yang halus dan juga tepat kayak gitu. Nah, ini formasio reticularis. Jadi kalau formasio reticularis sendiri ini, bentar ya. Dia kalau misalkan dirangsang, jadi korteks cerebri itu membangun suatu kewaspadaan umum. Nah, perbedaan dukungan stimulasinya itu direpresentasikan dalam suatu area korteks yang berbeda. Jadi, korteks dan formasio reticularis ini merupakan suatu komponen kesadaran. Ya. Jadi, kesadaran itu kan terdiri dari apa dua komponennya? Ada komponen apa sama apa kalau kesadaran itu? Kualitatif sama kuantitatif betul. Terus kalau misalkan yang itunya, itu terkait dengan pengukurannya. Kalau yang itunya ada apa? Arousal Arousal sama awareness sama satu lagi awareness sama alertness ya. Jadi yang hubungannya sama kesadaran diri sendiri dan juga kesadaran lingkungan kayak gitu. Nah, jadi ada tiga struktur utama yang di situ ya. Jadi dari korteks cerebri, kemudian dari talamus dan juga dari formasio reticularisnya. Itu yang yang berhubungan dengan area kesadaran. Nah, kemudian ini biasanya kalau nanti yang hubungan dengan yang di ujian R2 ya biasanya terkait dengan tingkat herniasi dari gangguan kesadarannya. Kemudian yang bisa kita lihat misalkan kalau kita lihat di sini misalkan yang khas misalkan pada herniasi tingkat pons ada pinpoint pupil kayak gitu. Kemudian kalau misalkan yang di mesencephalon dia ada pupil yang sifatnya mid position dan juga fixed kayak gitu, terfiksasi. Kemudian pinpoint pupil di sini ada juga di ini ya, diintoksikasi intoksikasi dengan penggunaan opioid ya biasanya. Itu ada pinpoint pupil. Kemudian setelah itu ada juga ini tingkat pernafasannya berdasarkan ketinggian dari batang otaknya. Jadi kalau misalkan singkatannya biasanya kalau saya itu CACA ya. Cheyne-Stokes, kemudian ada hiperventilasi neurogenik sentral, apnostik, kemudian sampai cluster dan ataksik sampai dengan apneu. Nah, kemudian kalau misalkan terkait dengan tingkatannya ini,
Kalau Cheyne-Stokes ya berarti dia sampai di diencephalon. Kemudian kalau hiperventilasi neurogenesis sentral di mesencephalon. Kemudian kalau apnostic di pons bilateral, cluster dan ataksik di pontomedullary junction. Kemudian kalau apno dia sudah sampai di ventral respiratory group di medulla oblongata. Ini biasanya terkait dengan herniasi ya, gangguan kesadaran itu. Oke. Kemudian kalau misalkan sudah, kita lanjut ke vaskularisasi. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Oke, masih aman ya. Oke. Kemudian kita lanjut sekarang ke vaskularisasi. Jadi kalau apa namanya terkait dengan vaskularisasi itu kita punya dua sirkulasi ya. Jadi ada sirkulasi anterior yang biasa kita sebut sebagai sistem karotis. Kemudian kita punya sirkulasi posterior yang kita sebut sebagai suatu sistem vertebrobasilar. Kayak gitu. Itu adalah sirkulasi yang ada dari brain kita, dari otak kita. Nah, kemudian kalau kita lihat, jadi ini sistem karotis ya. Jadi percabangannya itu, ini teman-teman R1 terutama harus menguasai, nanti kalau misalkan sampai ditanya-tanya ya. Pas apa namanya, pas ujian atau pas lapsus biasanya ditanya sih. Jadi pertama cabang dari arcus aorta, ya kita lihat di sini ada truncus brachiocephalicus ya, ada truncus brachiocephalicus, nanti dia akan bercabang menjadi arteri subclavia yang dextra dan arteri carotis communis yang dextra. Kemudian cabang dari arcus aorta dan juga ada arteri carotis communis yang sinistra, kemudian ada arteri subclavia yang sinistra. Nah, kemudian arteri carotis communis dia akan bercabang menjadi arteri carotis externa dan arteri carotis interna. Nah, kemudian dia akan masuk ke kranium melalui titik namanya foramen lacerum ya. Ini bisa dokter Ervin yang suka nanya, maksudnya lewat apa? Foramen lacerum gitu. Kemudian dia akan berlanjut jadi sinus cavernosus dan sebagainya. Kemudian ini terkait dengan segmen-segmen ICA. Ada 7 segmen ya dari ICA, dari cervical, petrosus, lacerum, cavernosus, squenoid, ophthalmic sampai akhirnya terjadi di communicans. Itu adalah segmen-segmen dari ICA. Jadi di segmen C4 ini di segmen C3, C4 ya, perbatasan antara lacerum dan cavernous ini dipisahkan oleh ligamentum petrolingual ini, dia mulai masuk ke intrakranial. Begitu. Sinus cavernosus. Kemudian cabang-cabang dari ICA sendiri, kalau misalkan kita lihat ya, cabang-cabang dari ICA itu dia ada 5. Ini ada 5. Cabang yang pertama itu adalah arteri ophthalmica ya. Ini ICA ya. Cabang pertama adalah arteri ophthalmica. Arteri ophthalmica bercabang menjadi arteri apa yang kemarin habis ini? Ingat nggak? Jadi apa? Arteri apa? Yang khas pada TIA anterior biasanya. Arteri retina centralis. Jadi arteri ICA ini cabang pertama adalah arteri ophthalmica, kemudian dia akan bercabang di arteri retina centralis, yang khasnya biasanya ada amaurosis fugax, gangguan penglihatan itu ya. Yang saat kemudian cabang yang kedua dari ICA itu adalah arteri choroidalis yang anterior ya, ada arteri choroidalis yang anterior. Kemudian cabang yang ketiga itu ada MCA atau arteri cerebri media yang merupakan cabang yang terbesar ya. Ini arteri cerebri media ini merupakan cabang yang terbesar di mana 80% aliran dari ICA itu masuk ke MCA. Kemudian juga ada ACA ya. Di sini ada ACA, ada arteri cerebri anterior. Nah, ACA ini penamaannya ada A1, A2 ya. Kalau A1 itu artinya dia masuk ke dalam sirkulus Willisi. Kalau A2 ini dia tidak masuk di sirkulus Willisi. Kemudian juga ada PICOM. Ini cabang dari ICA ya, posterior communicating artery. Nah, PICOM ini dia penghubung antara ICA dengan PCA. Kalau kita lihat di sini, penghubung antara ICA dengan PCA. Kemudian, sirkulus Willisi ini merupakan salah satu sistem kolateral intrakranial ya. Jadi sistem kolateral intrakranial itu terdiri dari si sirkulus Willisi ini terdiri dari sepasang ICA. Beberapa literatur juga ada yang bilang sebagai MCA ya. Jadi ini variasi normal juga sih sebetulnya. Jadi terdiri dari sepasang ICA, kemudian sepasang ACA, sepasang PICOM, dan satu buah PCA atau arteri cerebri posterior. Sama juga ada yang P1 yang masuk ke sirkulus Willisi dan ada ke P2, ini di luar sirkulus Willisi. Kemudian MCA itu kalau kita lihat tadi bercabang lagi menjadi N-arteri di sini, menjadi arteri lenticulus striata. Jadi ini memvaskularisasi dari daerah subkortek atau daerah kapsula interna. MCA yang lain ya cabangnya ada MCA cabang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada satu tuh cabang dari apa namanya
kalau kita lihat di sini dari kortikalnya, kemudian dari silvianya, kemudian dari operkularnya, kayak gitu-gitu. Ini cabang-cabangnya, ini hubungannya dengan small vessel disease biasanya. Oke, kemudian ini apa namanya, daerah circulus bilisi yang sering mengalami kelainan ya biasanya ya. Ada apa namanya, di arteri komunikan anterior, kemudian di ICA, kemudian juga di MCA, di PCA gitu ya. Nah, secara mudahnya itu kalau kita lihat di sini, ini apa namanya, terkait dengan vaskularisasinya ya. Kalau ACA ini dia kan vaskularisasi bagian medial dari brain, kemudian kalau MCA itu bagian lateralnya, kalau PCA dari bagian posteriornya, kira-kira kayak gitu. Kemudian ini sistem vertebrobasilar atau sirkulasi posterior ya. Jadi dari arteri subclavia dextra et sinistra, ya, subclavia dextra sinistra, kemudian dia akan bercabang menjadi arteri vertebralis. Ya, subclavia dextra sinistra bercabang menjadi arteri vertebralis. Kemudian arteri vertebralis itu dia akan berjalan melalui foramina transversa ya, di sini ya, melalui foramina transversa menuju ke batang otak. Jadi di mesencephalon ini, di medula oblongata ini dia akan divaskularisasi oleh arteri vertebralis dan juga oleh pica ya, posterior inferior cerebellar artery. Kemudian setelah itu di bagian pons, si arteri vertebralis ini akan bersatu menjadi arteri basilaris di sini. Nah, kemudian dia akan vaskularisasi di bagian ponsnya, kemudian setelah itu berlanjut lagi di mesencephalon menjadi PCA. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi sebetulnya cabang dari arteri vertebralis itu ada arteri spinalis anterior sebanyak 2 buah ya. Kemudian arteri spinalis anterior ini dia akan memvaskularisasi dari 2/3 medula spinalis yang bagian anterior. Kemudian juga ada pica di sini. Nah, pica ini, cabang dari pica itu ada arteri spinalis posterior, juga sama 2 buah ya, 2 buah arteri spinalis posterior, yang mana dia akan memvaskularisasi 1/3 dari posterior medula spinalis. Tuh. Kemudian cabang dari arteri basilaris itu kita lihat di sini ada AECA yang pertama ya. AECA ini 80%-nya ini akan bercabang menjadi arteri labirintin kalau kita lihat di sini ya. Jadi 80%-nya akan bercabang menjadi arteri labirintin, di mana pada 15-20% populasi itu arteri labirintin ini sebenarnya ada juga yang langsung berasal dari arteri basilaris. Kalau kita lihat di sini. Kemudian cabang berikutnya itu ada cabang-cabang kecil di pons ya, yang disebut sebagai arteri pontines. Kemudian ada SCA dan juga ada PCA. Itu adalah cabang-cabang dari arteri basilaris. Jadi ada arteri pontines tadi, kemudian ada SCA dan juga ada PCA. Superior cerebellar artery tadi kalau SCA ya. Kemudian kalau arteri vertebralis, tadi cabangnya ada arteri spinalis yang anterior, kemudian ada pica, yang mana pica ini bercabang menjadi arteri spinalis posterior. Ini harus teman-teman R1 juga mulai kuasai ya, jadi terkait dengan apa namanya, sirkulasi anterior dan juga sirkulasi posterior ini. Oke, kemudian pica ini, PCA ini sudah penghubung antara sirkulasi anterior dan juga sirkulasi posterior. Nah, kemudian ini vaskularsi cerebellum, dia ada SCA dan AICA yang merupakan cabang dari arteri basilaris. Kemudian ada pica yang merupakan cabang dari arteri vertebralis. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau ini kita lihat, ini CT scan ya. Ini kalau misalkan apa namanya, setinggi medula oblongata, dominasi cerebellumnya masih pica yang memvaskularisasi. Kemudian ketika setinggi pons, itu sudah mulai dominasi cerebellumnya divaskularisasi oleh SCA. Kemudian ada arteri choroidalis anterior mulai kelihatan ya di sini ya, cabang dari ICA itu ya tadi. Kemudian kalau setinggi ventricularis itu sudah mulai kelihatan adanya arteri lenticulus striata. Ini cabang dari MCA tadi ya, yang vaskularisasi subcortex and arteri tadi. Kemudian ada arteri choroidalis anterior cabang dari ICA. Kemudian posteriornya ada PCA kayak gitu. Nah, kemudian lanjut ke yang hubungannya dengan arteri karotis eksterna ya sekarang ya, sirkulasi kolateral berikutnya. Jadi arteri karotis eksterna ini juga membentuk suatu sistem kolateral. Ada arteri oksipital, kemudian ada arteri superficial temporalis, ada arteri maxillaris, kemudian ada arteri facialis di sini. Nah, ini arteri-arteri yang dicabangkan dari arteri karotis eksterna, percabangan dari arteri karotis eksterna. Nah, ada kolateral antara arteri karotis interna dan arteri karotis eksterna. Contohnya di sini. Ini ada blokade dari arteri karotis interna misalkan ya. Ada blokade dari arteri karotis interna. Nah, bagian proksimalnya ini
dia akan mendapatkan nih ya, bloker dari arterioles interna ini, bagian proksimalnya ini akan mendapatkan vaskularisasi dari kontralateralnya dari si sirkulus Willis. Kemudian juga dapat kolateral juga dari sistem karotis eksternal, di mana kalau kita lihat di sini arteri facialis ini ya, dia merupakan cabang dari arteri karotis eksternal tadi, dia akan bercabang menjadi arteri angularis. Kemudian arteri angularis ini akan berhubungan dengan arteri oftalmika kalau kita lihat di sini. Nah, kemudian arteri oftalmika ini dia tadi cabang dari ICA. Kalau tadi kita ingat dari cabang dari sirkulus Willis-nya tadi. Nah, kemudian dari dari kolateral yang berikutnya, selain dia dapat dari arteri facialis, dia juga dapat dari arteri occipital. Yang mana arteri occipital ini berhubungan dengan PCA. Jadi bisa kolateral juga dari posterior. Jadi dari posterior dia dapat dari occipital, kemudian yang dari anterior dia dapat dari arteri yang facialis. Ini contoh dari sistem kolateral yang ada di hubungannya dengan karotis ekstern dan juga karotis interna. Oke, sampai di sini ada yang mau di ini nggak? Kalau ada yang salah, saya minta tolong dikoreksi ya. Mungkin kadang-kadang slip juga lidahnya terkait dengan anatominya gitu. Sama-sama belajar aja. Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Jadi terkait dengan LCS, jadi LCS ini fungsinya ada 3. Yang pertama untuk flat buffer, jadi dia pelindung dari guncangan dan dari trauma, kemudian untuk homeostasis, dan juga untuk transport dari nutrien dan juga metabolit. Nanti komposisinya. Jadi kalau kita lihat natrium di plasma itu 145, sementara di LCS itu 150. Glukosanya di plasma ada 95, di LCS ada 60. Nah, jadi kalau misalkan natrium itu di plasma dia akan lebih rendah daripada LCS, sementara kalau glukosa di plasma dia akan lebih tinggi daripada di LCS. Nah, ini dia diproduksi oleh plexus choroidalis. Jadi ada di beberapa lokasi, ada di ventricle lateralis, kemudian di ventricle 3, di ventricle 4, kayak gitu-gitu. Nah, gambaran dari plexus choroidalis itu di bagian luarnya dia ada yang namanya sel appendix. Kemudian di bagian dalamnya dia ada kapiler. Kapiler ini terdiri dari arteri choroidalis dan juga dari vena choroidalis. Di tengahnya ini ada jaringan penunjang atau connective tissue ya yang berasal dari pia mater biasanya. Nah, kemudian sistem plexus choroidalis itu dia akan memompa natrium aktif. Jadi natrium aktifnya ini akan keluar dari kapiler. Nah, dia akan diikuti oleh si klorida. Jadi kemudian NaCl akan bergabung kan, jadi osmolitasnya akan tinggi, jadi kemudian H2O-nya itu bisa ditarik keluar, sehingga terbentuklah suatu LCS, kayak gitu. Nah, jadi ini tadi glukosa di LCS itu dia 2/3 dari glukosa yang ada di kapiler, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian juga terdapat suatu glukos transporter yang aktif kalau kita lihat di sini. Jadi tapi tidak sesempurna dari bagian tubuh yang lain, itu ada di situ. Jadi makanya yang masuk ke LCS itu hanya 2/3 dari glukosa yang ada di kapiler, kayak gitu kira-kira. Kemudian aliran LCS ini solusinya Mbak Wangsit sama Mbak Amal dulu ya. Nanti kalau R1 harus bisa nih menjelaskan kayak gini. Jadi ini apa namanya, ini LCS dari plexus choroidalis, jadi produksi tadi, kemudian menuju ke ventricle lateralis dextra et sinistra, kemudian menuju ke foramen interventriculare Monro, kemudian menuju ke ventricle ketiga. Kemudian dari ventricle ketiga menuju ke aqueductus cerebri silvii, kemudian ke ventricle keempat dia ada 3 pintu ya, sebetulnya 2 pintu lah istilahnya ya. Yang 2 di lateral itu ada foramen Lusca ya, LL itu lateral itu Lusca. Kemudian yang medial itu M, berarti medial kan M kan, berarti dia ada foramen Magendie. Nah, kemudian setelah itu dia akan dilanjutkan ke rongga subarachnoid. Kemudian setelah itu nanti dia akan diserap oleh si granulasio arachnoide Pacchioni, kemudian dilanjutkan ke sinus-sinus yang ada di otak, dan ini merupakan suatu sistem yang sifatnya satu arah, jadi dia nggak bisa kembali lagi ke granulasio arachnoidea Pacchioni tadi. Oke, nah kemudian ini yang sering ditanya juga ya, dari mana LCS yang diambil saat tumbal fungsi, diambilnya dari rongga subarachnoid, bukan dari kanalis centralis gitu, dari medula spinalisnya. Oke, kemudian lanjutkan ke sistem vena ya, tadi kan sistem arteri sudah. Nah, sistem vena ini kita punya vena cerebral dan juga sinus vena khusus ya. Jadi ya ada 3 vena yang sifatnya sistem vena yang superficial. Itu ada vena cerebri superior ya, yang nanti akan bermuara menuju ke sinus sagittalis superior. Kemudian ada vena cerebri media, bermuaranya ke sinus cavernosus, dan vena cerebri inferior juga bermuara ke sinus cavernosus, itu yang di superficial. Kemudian ada 3 vena juga yang sifatnya di profunda, ada 2 vena cerebri interna, 2 vena basal,
dan suatu vena grid cerebri ya. Jadi ada grid cerebral vein atau vena cerebri galen. Ya, grid cerebral vein. Nah, itu dua sistem yang ada di sistem venosus. Nah, kalau kita lihat di sini, di superficial itu ada vena cerebri anterior. Nah, vena cerebri anterior ini dia akan bermuara menuju ke sinus sagittalis superior. Kemudian dari sinus sagittalis superior, dia akan menuju ke confluens sinoum ya. Kalau kita lihat di sini menuju ke confluens sinoum, kemudian dia akan menuju ke sinus transversus. Kemudian dari sinus transversus dia akan menuju ke sinus sigmoid. Kemudian dia akan menuju ke vena jugularis interna. Kemudian dari vena cerebri media dan juga dari vena cerebri yang inferior ya, vena cerebri media juga vena cerebri yang inferior ini, dia akan menuju ke sinus cavernosus. Kemudian ya di sini ya, sinus cavernosus. Kemudian dari sinus cavernosus dia akan menuju ke sinus petrosus yang superior dan juga ada yang inferior kalau kita lihat di sini. Nah, sinus petrosus yang superior yang di sini ini, dia akan menuju ke sinus transversus kalau kita lihat di sini. Sementara sinus petrosus yang inferior dia akan menuju ke sinus sigmoid kalau kita lihat di sini. Kemudian dia akan menuju ke vena jugularis interna kayak gitu. Nah, kemudian kita juga punya tadi vena cerebri media tadi ya, vena cerebri media. Nah, itu dia vena cerebri media ini dia akan ya vena cerebri media ini ya, dia akan membentuk suatu anastomosis dengan sinus sagittalis superior, ya sinus sagittalis superior yang disebut anastomosis of Trollard ya, anastomosis of Trollard ini di sini. Ya, anastomosis antara vena cerebri media dengan sinus sagittalis superior. Kemudian selain itu si vena cerebri media ini dia juga mempunyai anastomosis dengan sinus transversus, dengan sinus transversus di sini. Nah, anastomisnya ini disebut sebagai ya vena cerebri media kan di sini nih. Dia anastomosis dengan sinus sagittalis superior disebut sebagai anastomosis of Trollard. Kemudian dengan sinus transversus dia punya anastomosis yang disebut sebagai anastomosis Lapi. Jadi ada dua anastomosis dari vena cerebri media. Anastomosis of Trollard dan juga anastomosis of Lapi. Nah, kemudian di sistem profundanya kita ada vena cerebri interna, kemudian ada grid cerebral vein ya, vena galen tadi, kemudian ada vena basalis tadi. Nah, ini dia bersama dengan sinus sagittalis superior, sinus sagittalis inferior, dia akan menuju ke sinus rectus. Kalau kita lihat di sini nih, sinus ini ya, sinus rectus. Kemudian dia akan menuju ke confluens sinoum ya, menuju ke confluens sinoum. Kemudian saya itu akan menuju ke sinus transversus, sinus sigmoid sampai akhirnya ke vena jugularis interna. Nah, ini kira-kira gampangannya seperti yang tadi itu sama. Ini alurnya yang tadi ya, sama tadi anastomosis of Trollard, anastomosis of Lapi kayak gitu. Nah, dari dari vena jugularis interna dia akan menuju ke vena subclavia sampai akhirnya menuju ke vena cava superior. Ya, alirannya sama kayak tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyain sejauh ini terkait dengan vaskularisasi? Kita udah belajar vaskularisasi arteri, vaskularisasi vena, kemudian LCS, kemudian tadi cerebellum. Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira sampai di sini? Nanti sambil di-review pelan-pelan ya. Jadi itu sampai 2 minggu depan ini kita udah belajar sistem saraf pusat dulu semua sama sistem saraf tepi. Terus nanti sambil nunggu itu nanti kita belajar dulu yang imaging ya. Habis itu kita belajar yang imaging, terus habis itu nanti selang-seling lah antara teman-teman R2 sama teman-teman R1 nanti ada materi mungkin imunologi kayak gitu-gitu. Terus habis itu nanti ke yang vaskular ICH misalkan stroke infark dan sebagainya. Nanti kita selang-seling kayak gitu. Oke, kita lanjut satu materi lagi ya terkait dengan batang otak ya. Sampai di sini yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kalau ada langsung nanya aja loh ya, nggak usah takut nggak apa guys. Saya sama-sama belajar juga, sekaligus saya ingat-ingat juga biar nggak lupa. Karena kalau nggak dipakai juga nggak lupa soalnya. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan nggak ada ya, sekarang terkait dengan batang otak. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada outline-nya. Jadi ada 3 macam potongan ya. Ada potongan yang frontal, kemudian ini ada frontal atau koronal ya, dilihat dari depan dan juga atau belakang, kemudian dari bidang sagital, itu dilihat dari samping atau lateral, kemudian dari bidang transversal atau aksial, itu dilihat dari atas dan juga dari bawah. Kalau kita lihat di sini. Oke, kemudian ini kalau kita lihat di sini, ini sama yang tadi ini gambaran dari brainstem ya yang warna merah ini ada di dalam kranium, di mana tepat persis di atas batang otak itu ada
bangunan yang namanya diencephalon ya, yang warna kuning ini. Oke. Kemudian ini gambaran batang otak bagian ventral. Jadi secara garis besar itu terdiri dari mesencephalon atau midbrain ya. Kemudian ada pons, kemudian ada medula oblongata. Itu ada mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Nah, kemudian ini terkait dengan batang otak. Yang pertama, ini batang otak secara sagital ya, dari sisi sebelah ini lateral ya, dari sisi sebelah lateral. Jadi masih sama juga, dia terdiri dari mesencephalon ya atau midbrain ini. Kemudian ada pons di bagian tengahnya dan juga ada medula oblongata. Nah, batang otak sendiri itu terletak di antara dua bagian. Itu ada tadi di encephalon ya, di sebelah rostralnya, sebelah rostral dan spinal cord ya, di di sebelah kaudalnya. Jadi batang otak ini istilahnya dia melanjutkan ke rostral sebagai diencephalon, kemudian melanjutkan ke kaudal itu sebagai medula spinalis atau spinal cord. Kemudian batas sebelah rostralnya itu tadi dari dari si mesencephalon itu adalah suatu garis yang namanya garis imajiner ya, antara commissura posterior dan mamillary badis ya di sini. Commissura posterior dan mamillary badis. Kemudian mamillary badis itu sepasang bangunan bulat ya, yang terletak di bagian bawah dari cerebrum. Mamillary badis ini ya, membentuk bagian yang disebut sebagai sistem limbik, fungsinya untuk terkait dengan pengetahuan ya. Jadi fungsi kognitif hubungannya dengan memori yang sifatnya rekolektif. Nah, salah satunya yang sering sering ditemu itu kalau misalkan ada kerusakan dari mamillary badis itu biasanya karena defisiensi tiamin ya. Biasanya ada gejala amnesia antrograd ya, amnesia antrograd. Itu di situ ada sindrom sindrom Wernicke-Korsakoff. Biasanya pada pecandu-pecandu alkohol. Kemudian kalau kita lihat di sini commissura posterior itu ada epitalamik ya di sini ya. Itu berperan dalam refleks dari pupil bilateral ya. Kalau nanti teman-teman belajar pas di oto-oftal. Kemudian batas bawahnya itu dibentuk garis antara sulcus pontomesencephalic ya. Sulcus pontomesencephalic di sini ya, sulcus pontomesencephalic dan juga garis antara sulcus pontomesencephalic ini dengan colliculus inferior. Nah, dari garis ini tadi posnya terletak sampai ke batas bawah sampai di sulcus pontomedullari. Kemudian dari sulcus pontomedullari, medula oblongatanya ini dia akan berlanjut lagi sampai ke cervicomedullary junction ya, cervicomedullary junction. Di mana di situ ada foramen magnum. Nah, kemudian di sebelah posterior dari batang otak itu terdapat cerebellum. Ya, terdapat cerebellum di sini. Dia dipisahkan oleh ventricle keempat. Dia mendapat LCS dari aqueductus cerebri sylvii ya. Kemudian juga ada ini foramen keempat ya. Terus ada cerebropontine angel ya. Cerebropontine angel ini di sini ya. Itu merupakan suatu area yang dibentuk perbatasan antara pons, kemudian medula oblongata dan juga hemisfer cerebelli. Nah, batang otak ini atau brainstem ini dia merupakan penghubung dari semua sinyal informasi antara tubuh dan cerebrum, kemudian antara cerebellum, antara tubuh dengan cerebellum juga. Nah, kemudian di sini juga ada struktur yang penting, namanya formatio reticularis ya, mengendalikan fungsi kesadaran, fungsi visceral ya, kayak kardiovaskular, dan juga fungsi respiratori. Oke, ini brainstem, tadi ada mesencephalon, pons, medula oblongata. Kita masukin satu-satu ya. Mesencephalon, ini gambaran dari ventral ya, mesencephalon itu salah satu dari 3 bagian batang otak yang terletak di bagian yang paling atas. Nah, kemudian di bagian superior ya, di sini ada chiasma opticum ya. Di sini ada chiasma opticum. Dia ini juga ada selain chiasma opticum ada juga mamillary body ya di sini ya, corpus mamillar ya. Tadi yang hubungannya dengan fungsi kognitif. Kemudian bagian mesencephalon yang terlampak di sisi ventral ini kalau kita lihat di sini juga ada pedunculus cerebri. Kemudian di sini juga ada saraf ini ya, saraf 3 sama saraf 4 ya. Saraf 3 di sisi yang bagian medial, kemudian nervus yang keempat itu nervus keluar dari sisi yang bagian posterior, ada oculomotor dan juga ada trochlearis. Oke. Kemudian kalau pada potongan koronal, ini kita bisa lihat ada bangunan yang menonjol di sini, ada yang namanya colliculus superior dan ada yang namanya colliculus inferior.
Kemarin dari presentasi Mbak Dida masih ingat nggak? Colliculus superior itu fungsinya untuk fungsi visual ya. Kalau colliculus inferior fungsinya untuk yang auditory. Kemudian di sebelah atas atau superior dari colliculus ini tampak ada ventricle yang ketiga ya nih ya, third ventricle ya di sini. Nah dia ini nantinya akan berhubungan dengan ventricle yang keempat itu melalui apa tadi aqueductus cerebri sylvii ya yang berada di mesencephalon. Kemudian kita juga punya lagi selain itu di sini ada glandula pineal epifisis menghasilkan apa epifisis melatonin. Dia menghasilkan melatonin berfungsi dia hormon yang berasal dari serotonin ya kalau nggak salah. Serotonin berfungsi untuk memodulasi pola tidur kita dalam siklus yang di sebelah lateralnya. Ini kalau kita lihat di sini juga ada geniculatum, corpus geniculatum yang medial dan juga ada corpus geniculatum yang lateral. Itu ya, yang berfungsi untuk apa? Kalau corpus geniculatum yang medial untuk apa? Untuk penglihatan yang mana? Medial atau lateral? Lateral. Ya, medial ya, soal yang lateral yang itu satu untuk pendengaran. Oke, kemudian ini kita lihat potongan aksial dari mesencephalon ya, setinggi colliculus superior. Nah, ini terbagi jadi 3 area. Ada yang namanya basis ya, di sebelah ventral sini. Kemudian ada tegmentum ya di bagian tengah, kemudian ada tectum di bagian posterior ya, kayak gitu. Kemudian tegmentum dan basis ini sering disebut sebagai suatu pedunculus cerebri, kayak gitu. Tegmentum dan juga basis ini. Oke, kemudian ini ya gambarannya, kira-kira kayak gini, mesencephalon. Kemudian tinggi dari colliculus superior tadi, juga tampak juga di sini ada crus cerebri dan juga fossa interpeduncularis pada area bagian ventral. Kemudian juga ada colliculus superior di area dorsal tadi ya. Kemudian ada substansia nigra di sini. Kalau kita lihat ya, ini substansia nigra, ini mengandung nuklei dopaminergik ya. Tadi dari apa sih substansia nigra? Ada pars reticulata yang di bagian anterior. Kemudian ada pars compacta yang di bagian posterior ya. Dia menghasilkan neurotransmitter dopamin ya. Terdapat juga di situ ada red nucleus ya, atau nukleus rubra yang berfungsi dalam sistem ekstrapiramidal. Kemudian di sini juga ada aqueductus cerebri sylvii kalau kita lihat ya. Ini aqueductus cerebri sylvii. Kemudian di penghubung antara ventricle 3 dan ventricle keempat. Di kelilingnya ada periaqueductal greymatter di sekelilingnya itu. Nah, periaqueductal greymatter ini dia fungsinya mengandung apa? Mengandung opioid ya. Periaqueductal greymatter ini dia mengandung opioid, fungsinya untuk mensupresi nyeri. Kemudian ada nucleus nervus 3 ya. Ada nucleus nervus 3 di sini, dia mengeluarkan serabut nervus 3 dari ini di sini, dari fossa interpeduncularis. Kemudian dia akan berjalan di antara arteri SCA ya berarti ya, antara superior cerebellar artery dan PCA, arteri cerebri yang posterior untuk menginervasi muskulus apa saja, rectus superior, rectus medial, rectus inferior, dan obliquus inferior. Itu perjalanannya dari situ. Jadi dari apa namanya, dari fossa interpeduncularis berjalan di antara arteri cerebri posterior dan SCA, superior cerebellar artery. Kemudian juga ada nucleus Edinger-Westphal ya. Kalau kita lihat di sini ya, tadi nervus 3 tadi, nucleus Edinger-Westphal ini dia mengandung neuron parasimpatis, fungsinya untuk menginervasi dari sphincter pupil, berperan dalam refleks pupil, di mana dia akan bergabung dengan nervus oculomotor. Oke, kemudian ini ada potongan aksialnya setinggi colliculus inferior ya, ada crus cerebri, ini berturut-turut, ada tractus frontopontine, ada tractus corticonuklear, ada tractus corticospinal, kemudian ada tractus temporopontine. Nah, di bagian posteriornya tadi ada colliculus inferior yang berhubungan dengan si geniculatum yang medial ya. Kemudian kalau misalkan yang colliculus superior berhubungan dengan geniculatum yang lateral yang berfungsi dalam penglihatan tadi. Kemudian ada juga periaqueductal greymatter dan juga aqueductus cerebri tadi sudah kita jelaskan. Kemudian di sini ada nucleus nervus 4. Nah, serabut sarafnya ini melalui bagian posterior dari batang otak.
Dan sebenarnya nervus 4 ini unik ya, karena dia merupakan, kalau kita lihat dari potongan yang bagian ventral tadi itu, satu-satunya yang keluar dari bagian dorsal dari batang otak, di mana nanti nervus 4 ini menginervasi dari oblikus yang superior. Kemudian ada tractus tegmentum sentral ya. Tractus tegmentum sentral ini mengandung serabut nukleus dari diproyeksikan menuju ke olive inferior ya, dan juga ke formasi reticularis yang ada di pons, dan juga ada di medula juga. Kemudian yang terakhir ada decussatio dari pedunculus cerebri yang superior. Jadi itu persilangan dari serabut saraf yang ada di superior pedunculus cerebralis. Oke, kemudian ini setinggi colliculus inferior ya. Ada FLM ya, fasciculus longitudinalis medial ya. Kalau kita lihat di sini, dia merupakan pusat dari gerakan mata konjugat ya, yang kemarin sudah kita pelajari dari frontal kemarin pergerakannya, yang ada hubungannya dengan lesi destruktif dan juga lesi iritatif. Kalau lesi iritatif, ya dia impulsnya ke FF-nya akan semakin banyak, makanya dia akan menjauhi lesi. Sementara kalau lesinya destruktif, dia akan mendekati ke arah lesi. Kemudian ini FLM, dia jalur akhir dari semua gerakan bola mata konjugat ya, gerak sakadik, gerak smooth pursuit gitu ya. Itu nanti kalau udah auto-oftal aja belajar ya penjelasannya. Kemudian ada lemniscus medial. Lemniscus medial kemarin membawa fungsi apa? Lemniscus medial. Stereognosis ya, raba halus. Ya, betul ya, proprioseptik, raba halus, taktil, diskriminasi, posisi getar, proprioseptis yang disadari. Nah, ini medial lemniscus ini dibentuk dari di medula oblongata ya, serabut dari kolumna posterior yang menyilang. Kemudian juga ada lemniscus spinalis ya. Lemniscus spinalis ini membawa fungsi nyeri dan juga suhu tubuh dari kontralateral ya, perpanjangan dari spinothalamikus lateral ke atas. Nah, kemudian selain itu lateral lemniscus ini dia juga mengandung komponen integral ya dari jalur auditorik ya. Ada akson yang besar dari nucleus cochlearis di bagian dorsal dan juga di bagian ventral ya. Kemudian ada nucleus oliva superior yang merupakan percepatan yang berada di colliculus inferior kalau kita lihat. Oke, kemudian kita lanjut sekarang ke pons ya. Ini potongan pons dari ventral ya, tadi yang unik nervus 4 ini ya, berasal dari bagian dorsal. Kemudian pons ini bagian yang paling tebal ya. Kemudian dia kenapa kok paling tebal? Karena dia ada nukleopontin pada bagian basilarnya ya. Nah, pada batangan ventral ini kita lihat ada sulcus basilaris ya, atau basilar groove, yang mana dia nanti akan ditempati oleh arteri basilaris tadi yang memvaskularisasi dari sirkulasi dari pons di sini tadi. Kemudian kalau kita di sini ada nervus 5, ya ini nervus 5 ya di sini. Ya, nervus 5 ini dia akan keluar dari sisi lateral. Kemudian juga ada 6, 7 dan 8 ya, ini urut ya. 6, 7 dan 8 keluar dari pons di bagian bawah ya, perbatasan antara pons dan juga medula oblongata atau disebut sebagai pontomedullary junction. Yang mana 6, 7, 8 ini berurutan keluar dari medial sampai ke lateral kayak gitu. Oke, kemudian ini satu-satu tadi ya lanjutannya ya. Jadi ini potongan koronalnya dari dari arah dorsal. Ini ada pedunculus cerebralis yang superior, atau istilah lainnya adalah brachium conjunctivum ya. Jadi brachium conjunctivum ini menghubungkan antara mesencephalon dengan cerebellum. Kemudian ada pedunculus cerebralis media atau brachium pontis, ini menghubungkan pons dengan cerebellum. Dan ada pedunculus cerebralis inferior, menghubungkan antara medula oblongata dengan cerebellum atau disebut sebagai corpus retiformis. Brachium conjunctivum, brachium pontis, sama corpus retiformis. Nah, kemudian tadi ada nucleopontines ya. Jadi nucleopontines itu mengeluarkan tractus pontus cerebellar ke cerebellum melalui pedunculus cerebralis medialis, kemudian bagian dari jalur corticofontocerebellar. Nah, kemudian di sini juga ada colliculus facialis ya di sini ya. Colliculus facialis ini ada badan sel yang ada di dalamnya, jadi dia akan menonjol seperti halnya si colliculus superior dan colliculus inferior di mesencephalon. Nah, kemudian di sini juga ada area vestibular. Area vestibular ini dia tempat dari nucleus vestibularis yang merupakan bagian dari nervus 8. Kemudian ada stria medullaris ya. Stria medullaris ini dia adalah batas antara pons dengan medula oblongata, garis ini tadi. Oke, kemudian ini pons ya, jadi dia potongan transversalnya pons, tinggi uvula cerebellum. Nah, di bagian posteriornya ini uvulanya ya, uvula cerebellum ini, kita lihat ada
cerebellum dengan uvula ya sebagai salah satu bagian dari cerebellum. Kemudian ada nukleus vestibular, ada nukleus vestibular yang superior, ada lateral dan juga ada medial ya, ada namanya masing-masing. Tapi nggak usah sampai sedetail itu nggak apa-apa. Kemudian ada nukleus spinal dari nervus 5 ya yang berfungsi untuk ini ya nukleus spinal dari nervus 5 untuk fungsi sensorik ada di wajah. Kemudian nukleus dari nervus 6 ini ke arah anterior untuk muskulus dari rectus yang lateralis. Kemudian juga ada nervus 7 ya, nukleus nervus 7 di sini. Yang mana, nah ini, jadi biasanya sih suka ditanya ini pas ujian, bagaimana perjalanan dari nervus 7 gitu. Dan diulang lagi pas nanti ujian tahap 3. Biasanya kalau ujian tahap 1, ujian R1 kita masih ingat gitu, ujian tahap 3 itu udah lupa gitu biasanya. Karena saya harus ngapalin lagi juga soalnya. Jadi kalau di sini kita lihat di sini nukleus nervus 7 ini saraf kranial ini dia melingkari dari nukleus nervus 6. Nah, kemudian dia akan keluar dari sisi anterolateral pons untuk menginervasi otot wajah. Jadi ini perjalanannya dia akan melingkari di sini. Oke, kemudian tampak juga ada beberapa serabut saraf ya. Yang pertama jelas FLM, fasciculus longitudinalis medialis, ini jelas. Yang kemarin berperan dalam gerakan mata konjugat. Kemudian ada tractus tectospinal. Ini tectospinal, berarti berhubungan antara tectum mesencephalon dengan spinal. Dia berhubungan untuk kemarin ya mengkoordinasikan gerakan kepala dan juga bola mata. Nah, ini berhubungan dari colliculus superior sampai ke regio cervical dari medulla spinalis. Kemudian ada tractus tegmental sentral, kemudian ada lemniscus spinal, lemniscus medial, dan juga ada tractus corticospinal. Oke, medulla oblongata. Ini yang bagian yang terakhir dari batang otak ya. Ini kalau kita lihat di sini dari ventral ya, medulla oblongata ini paling bawah. Di sini ada tampak oliva ya. Oliva itu ada dua bagian, ada nucleus oliva inferior, tadi berperan dalam fungsi cerebellar learning ya. Jadi pembelajaran dengan motorik dengan cerebellum. Kemudian ada oliva superior. Oliva superior itu berhubungan dengan auditorik ya, persepsi suara. Kemudian di sini juga ada piramid. Nah, ini tractus piramidalis, ada tractus corticobulbar dan juga corticospinal. Kemudian di sini juga ada dekusasio piramid, jadi tempat persilangan di mana kemarin ya 90% ya, dan 85 dan 90% dari tractus corticospinal itu kan bersilangan di sini. Jadi ada yang tractus corticospinal lateral yang bersilang, kemudian 10%-nya dia tidak menyilang, jadi tractus corticospinal yang anterior. Oke, kemudian di sini juga ada nervus 9, 10 dan juga ada 11 ya, urut 9, 10, 11 yang keluarnya itu di sulcus lateralis. Kemudian ada juga nervus 12 yang di sini ya. Nervus 12 ini keluarnya di sulcus yang lebih ke anterolateral, lebih ke depan sedikit. Oke. Kemudian ini gambaran dari dorsal ya, ada tuberculum cinerum ya, atau tuberculum trigeminal ya. Isinya ini tractus spinalis dari nervus 5 yang tadi sudah kita bahas di mesencephalon tadi. Kemudian ada trigonum hypoglossus di sini. Dia penebalan dari nukleus hypoglossus ya, nukleusnya nervus 12. Kemudian ada trigonum vagal ya di sini ya. Trigonum vagal ini penebalan dari nukleus dari nervus vagus ya. Kemudian ada tuberculum cuneatus, ini penebalan dari fasciculus cuneatus ya yang membawa proprioceptif dari ekstremitas yang atas ya kemarin ya, T5 ke atas ya. Kemudian ada tuberculum gracilis, ini penebalan dari fasciculus gracilis ya, yang membawa dari ekstremitas bawah, T5 ke bawah, T6 ke bawah. Kemudian ada funiculus lateralis ya, funiculus lateralis ini kemarin mentransmisikan tractus corticospinal lateral dan juga tractus dari spinothalamicus yang kontralateral kayak gitu. Oke, kemudian ini potongan aksel dari medulla oblongata, setinggi pontomedullary junction ya. Di sini ada nucleus vestibularis inferior, kemudian ada nucleus oliva inferior ya tadi berperan dalam cerebral motor learning, kemudian ada nucleus dorsalis yang di koklear ya atau tuberculum acousticum. Ini proses auditorik yang lebih kompleks ya. Kemudian nanti bersama dari ventral nuklear ini akan membentuk suatu nucleus cochlearis. Oke, kemudian ini bangunan yang penting. Di sini ada pedunculus spinalis ya. Dan juga ada tractus tegmentum sentral, kemudian tractus corticospinal, kayak gitu-gitu. Kita lihat di sini. Oke. Ini yang penting di sini. Ini ada kolomna vertikal ya dari Greymeter. Di sini kalau kita lihat ada nucleus solitarius ya, ada tractus solitarius berjalan dengan serabut saraf, ada serabut dari nervus
7, kemudian ada nervus 9, kemudian ada nervus 10, kemudian ada dorsal motorik ya dari nukleus 10. Ini nukleus parasimpatis ya, yang mengirimkan serabut saraf eferen ke ganglia parasimpatis baik di kepala, di toraks maupun di abdomen. Kemudian juga ada nukleus ambigus. Nukleus ambigus ini nukleus motorik dari nervus 9 dan juga nervus 10 ya. Bagian kanan dari nervus 11 mengirimkan ke palatum, ke paring, laring kayak gitu-gitu. Kemudian ada nukleus nervus 12 di sini. Dia juga mengirimkan dari medulla oblongata ke sulcus ventrolateral dari medulla oblongata. Ada inferior, piramid, dan juga ada ventricle yang keempat. Vaskularisasi sebenarnya sudah kita bahas ya. Vaskularisasi dari mesencephalon ini dia mendapatkan dari PCA dan dari SCA. Kemudian di sebelah posterior ya di bagian tektumnya ini dia akan mendapatkan vaskularisasi dari PCA. Kemudian di bagian tengahnya atau tegmentum di sebelah lateral itu dia mendapatkan vaskularisasi dari SCA. Kemudian di bagian tengahnya itu akan divaskularisasi dari cabang interpeduncularis dari arteri basilaris, nih, cabang interpeduncularis dari basilaris. Kemudian di bagian ventral itu terdapat dari arteri choroidalis posterior di bagian medial dan juga arteri communicans yang posterior di sebelah lateral. Kalau kita lihat. Kemudian kalau misalkan mesencephalon seperti itu, ya. Kemudian yang pons, nah ini vaskulasi dari pons sendiri, dia pertama terutama berasal dari arteri basilaris, nih arteri basilaris. Kemudian di sebelah posteriornya itu akan terdapat vaskularisasi dari cabang dari long sirkumferensial dari arteri basilaris. Kemudian di bagian lateralnya juga dapat vaskularisasi dari cabang short sirkumferensial dari arteri basilaris. Dan yang terakhir di bagian ventralnya itu dia terdapat vaskularisasi dari cabang paramedian ya, cabang paramedian dari arteri medulla oblongata. Dia total berasal dari pica ya, dari pica, kemudian dan juga dari vertebralis. Di bagian lateralnya ini dari pica ya atau arteri vertebralis, kemudian di bagian medialnya itu cabang paramedian dari arteri vertebralis. Nah, di batang otak ini kita kenal namanya rule of four. Jadi ada 4 saraf cranialis ya di medulla oblongata. Ada 9, 10, 11, 12. Ada 4 di pons. Itu ada 5, 6, 7, 8. Dan ada 4 yang di atas pons. Itu 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 4 nukleus motorik yang ada di midline atau di tengah ya. Di mana angka saraf cranialis yang di tengah ini faktor membagi dari 12. Jadi ada 3, 4, 6, dan juga 12. Kemudian ada 4 struktur di midline area ya, di area medial yang diawali dengan huruf M. Itu ada motor nukleus ya, nukleus motorik. Kemudian ada motor pathway, traktus motoriknya. Kemudian ada MLF ya, atau fasciculus longitudinalis medial. Kemudian ada medial lemniscus. Kemudian ada 4 struktur di samping, di S ya. Berawalan dengan huruf S itu ada traktus simpatetik, kemudian ada traktus spinothalamikus ya, kemudian ada traktus sensori dan nervus 5 dan juga traktus spinocerebularis. Ini ada yang 4 yang M, ada 4 yang S. Kira-kira gampangannya gini ya. Jadi ada nervus cranialisnya, kemudian di medial ada 4, kemudian jalur midline itu tadi ada nukleus motorik 3, 4, 6, 12, kemudian ada motor pathway, traktus corticospinal tadi ya. Ini yang serabut side-nya tadi. Ya, itu untuk mempermudah ingatan aja sih sebetulnya. Oke. Ini sama kayak yang tadi sudah dijelasin. Ya, ini sederhananya kayak gini lah kira-kira ini. Ada side itu ada simpatis, spinothalamikus, traktus sensori nervus 5, spinocerebularis, yang di medial, yang di tengah ada nukleus motor, motor pathway, FLM, dan juga lemniscus medial. Oke. Kemudian ini yang terakhir, jadi terkait dengan sindrom batang otak ya, yang sering keluar juga di ujian. Yang pertama terkait dengan tipe hemiplegia dulu. Jadi kalau misalkan pasien-pasien yang ada lesi di korteks cerebri gitu, atau di subkorteks mungkin ya, dia akan timbul yang namanya hemiplegia atau hemiparese yang sifatnya tipika. Jadi tipika itu antara antara lesi dan juga antara kelemahan yang timbul itu akan timbul di kontralateralnya, dan juga antara sisi yang ada di ekstremitas dengan sisi yang ada di nervi cranialis itu sama, satu sisi. Itu hemiparese tipika. Iya, karena dia ada persilangan dari si traktus corticospinal tadi, yang corticospinal lateral. Kemudian ada yang namanya
hemiparese alternans atau hemiplegia alternans ya. Itu ketika terjadi lesi di batang otak. Jadi dia kalau lesi batang otak itu dia ada traktus kortikobulbar yang di situ ya, yang mana dia tadi akan berakibat sisi yang berbeda antara lesi yang ada di nervi cranialis dengan lesi yang ada di ekstremitas. Jadi misalkan nervi cranialisnya kena yang di sebelah kiri, ternyata ekstremitasnya kena yang di sebelah kanan, kayak gitu. Nah ini nanti kita pelajari sindrom batang otaknya. Kemudian ada juga yang namanya hemiparese cruciata. Hemiparese cruciata itu tidak sama antara ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Misalkan tangannya di sebelah kanan, kemudian kakinya yang kena di sebelah kiri. Nah ini terjadi karena persilangan di sini tadi, di sekitar di C1 ya. Saya sampai sejauh ini belum pernah ketemu sih kasus yang hemiparese cruciata ini belum pernah ketemu. Ini yang apa namanya 3 jenis hemiparese yang suka nanya dokter Pak Arif. Yang tipika, kemudian ada yang alternans, kemudian ada yang cruciata. Oke, kemudian kita mulai dari yang mesencephalon syndrome dulu ya. Yang mesencephalon syndrome ini ada yang pertama ada sindrom Weber ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini apa namanya sindrom Weber itu? Ini ya, Weber yang ada di sini kan. Ini ada anunya enggak ya? Ini ada. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, sindrom Weber ini yang warna putih ini ya, dia kenanya di sini. Nah, ini dia ada ipsilateral dari nervus 3. Jadi akan ada kelumpuhan dari nervus 3 yang di ipsilateral. Kemudian karena dia ada nukleus dari nervus 3 ya kalau kita lihat di sini. Dia kenanya di mesencephalon yang di bagian medial. Kemudian kalau misalkan kita lihat lagi di sini juga ada kena di cerebral pedunculus ya, pedunculus cerebri atau crus cerebri, yang mana di sini ada traktus kortikospinal. Jadi kalau ada di sini maka akan terjadi hemiparesis di kontralateralnya. Sementara sementara di nervus 3-nya dia akan terjadi parese yang di ipsilateral lesinya. Nah, pada beberapa literatur itu juga menyebutkan bahwa crus cerebri itu ada traktus kortikonuklear juga yang kena ya. Jadi bisa juga ada tambahan manifestasi seperti ada supranuklear atau hipoglossal nerve palsy, tapi jarang sih. Biasanya kalau Weber itu ya nervus 3 ipsilateral dan motorik yang ekstremitas yang kontralateral. Kemudian Benedict ya, Benedict ini di paramedian dari mesencephalon. Ini yang kena kalau kita lihat di sini, yang warna biru ini ya, kuning ini ya, Benedict. Jadi ada ipsilateral nerve 3 yang yang kelumpuhannya, yang ipsilateral ya, karena dia kena juga di oculomotor nerve fibernya. Kemudian juga ada red nucleus kalau kita lihat di sini ya. Ada nukleus lubernya, jadi akan terjadi kontralateral hiperkinetik. Karena tadi kan nukleus 3 ini tadi kan dia nukleus luber ini kan fungsinya untuk menghasilkan dopamin tadi. Kemudian selain itu kemudian kita lihat lagi di sini ada nukleus lubera tadi ya, kontralateral hiperkinesis, kemudian juga ada lemniscus medial. Jadi kalau lemniscus medial ini kita lihat di sini juga akan terjadi gangguan rasa raba, kemudian gangguan posisi dan juga gangguan getar kontralateralnya kalau kita lihat di sini. Jadi itu yang terkait dengan mesencephalon. Nah, jadi kalau misalkan gabungannya sebenarnya sindrom di mesencephalon itu dia ada sindrom yang Weber, Benedict ini tadi ya, dan juga ada sindrom Parinaud ya. Ini kalau misalkan ini kenanya di dorsum dari mesencephalon, kemudian kalau Claude itu di tegmentum mesencephalon, kemudian kalau Notangle itu di tectum dari mesencephalon kayak gitu. Ini struktur-struktur yang bisa terkena ini tadi ya, dan juga hubungan dengan klinisnya. Terutama yang Weber dan juga Benedict yang harus teman-teman kuasai. Oke, kemudian lanjut lagi yang Pons. Nah, yang Pons ini dia ada dua yang biasanya terkena. Itu ada Aicha syndrome. Nah, Aicha syndrome ini dia kena di nervus 7 ya. Jadi dia akan ada di sini kita lihat di sini nervus 7. Ini akan ada kelumpuhan dari nervus facialis yang ipsilateral. Kemudian ada nervus 8, kita lihat di sini. Dia itu akan timbul vertigo dan juga nystagmus. Jadi pasiennya akan terjadi mungkin ada gangguan pendengaran, ada tinnitus atau telinga yang berdenging.
Kemudian ada juga tractus spinothalamikus ya, kalau kita lihat di sini. Nah, tractus spinothalamikus ini jadi akan terjadi kehilangan dari sensasi nyeri dan juga suhu tubuh kontralateral. Juga ada nucleus cochlearis ventral ya, dan juga ada tractus spinalis dari nervus 5. Biasanya akan ada hilangnya sensasi dari wajah ipsilateral. Kemudian ini ada medial continence syndrome ya, ini enggak terlalu kasih sebenarnya, ini ada nervus 6 di sini. Jadi dia akan ada paralisis gaze, kemudian ada akan diplopia ya, kemudian ada tractus corticospinal, jadi akan terjadi hemiparesia yang kontralateral. Juga ada lemniscus medialis ya, jadi ada hilangnya sensasi sentuh, raba, getar, posisi di kontralateralnya. Kayak gitu. Nah, yang khas sendiri ada 3 ya, kalau di pons ini ada Millard Gubler, kemudian Foveal, dan juga ada Raymond. Kalau Millard Gubler itu kenanya cuma di nervus 7 dan juga tractus corticospinal. Kemudian kalau Raymond kenanya di nervus 6, jadi dia akan ada gangguan dari rectus lateralis. Kalau yang Foveal, dia kena juga di pusat gerakan lateral, selain di nervus 7 dan juga di tractus corticospinal. Oke, yang paling sering lagi itu adalah di medula oblongata. Nah, medula oblongata ini kita punya Wallenberg. Wallenberg itu L, jadi dia akan kena di lateral ya. Dan juga ada medial. Medial itu D, jadi dia disebut sebagai Deyerin. Jadi ada sindrom Wallenberg dan juga ada sindrom Deyerin. Ini sepanjang saya residen yang paling sering yang Wallenberg ini. Saya sudah pernah ketemu 2 atau 3 kali ya. Dulu saya lapsus 2 ya, waktu R1 itu saya ambil Wallenberg ini. Jadi ini ada nucleus vestibularis ya, akan timbul vertigo dan juga nystagmus. Kemudian ada nucleus solitarius ya, ini akan terjadi agesia ya di situ ya. Kemudian ada dorsal motor dari nucleus vagus, jadi dia akan ada takikardi. Kemudian ada tractus spinalis dan nervus 5, jadi akan hilangnya sensasi ipsilateral wajah. Kemudian ada pedunculus cerebralis inferior, jadi akan ada ataksia ipsilateral. Ada nucleus ambigus ya, jadi akan ada parese laring, kemudian ada parese faring juga ipsilateral, dan spinothalamikus tract, jadi dia akan hilang sensasi nyeri dan juga suhu tubuh dari kontralateral. Ini adalah sindrom Wallenberg atau pica yang kena ya di lateral medulla syndrome. Kemudian kalau Deyerin lebih simpel ya, di bagian medial, jadi dia akan kena di tractus corticospinal, jadi kan hemiparese kontralateral, dan kena di nervus 12. Jadi cuma kena terjadi parase lidah ipsilateral kayak gitu. Ini Wallenberg dan juga Deyerin ya. Wallenberg itu dia di lateral, kena banyak tadi yang gejala-gejala tadi. Kemudian kalau Deyerin kenanya cuma di nervus 12 dan juga di piramid. Yang ini ya boleh dihafalin sih, ada Avelis, Jackson, Smith, Babinski Nugget, boleh. Tapi yang utama yang tadi tak warna-warna hitam itu, setidaknya teman-teman harus menguasai itu. Nah, sebagai kesimpulannya tadi brainstem dibagi jadi 3 ya, ada midbrain, ada pons, medula oblongata, kemudian ada 4 yang lokasinya di atas pons. Nah, epikranialis ada 1, 2, 3, 4 yang di atas. Kemudian yang di pons ada 5, 6, 7, 8. Kemudian di medula oblongata ada 9, 10, 11, 12. Vaskularasinya dari arteri vertebrobasilaris, dan juga ada manifestasi sindrom batang otak yang konsisten dengan tadi rata-rata dengan menunjukkan hemiparese yang alternatif kayak gitu. Oke, sampai di sini yang mau ditanyakan enggak? Ya, nanti kita lanjutkan hari Minggu ya, medula spinalis yang terakhir dari sistem saraf pusat. Udah 1 jam lebih dikit lah kita tadi belajar ya. Dengan apa namanya, dari cerebellum, kemudian dari vaskularisasi, arteri vena, dari LCS, kemudian sampai ke batang otak. Gitu, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Semoga nggak bingung ya, ini memang pelan-pelan kita belajar dari basic dulu, kemudian nanti kalau udah sistem saraf pusat kita diskusi sistem saraf tepi, kemudian neuroimaging, baru nanti kita masuk ke klinis. Jadi teman-teman pola pikirnya bisa tertata gitu, bisa enak gitu, PR1 maupun R2. Jadi nanti apa namanya ketika udah masuk ke klinis, sudah tahu dulu dasar-dasarnya. Gitu, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Cukup? Tadi kalau misalnya ada yang salah, saya tidak tahu dikoreksi loh ya. Jadi tidak selamanya semua yang tak sampaikan juga benar. Siapa tahu tadi ada yang slip juga apa namanya slip of the tongue, yang kepleset pas lagi ngomong gitu. Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya saat ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi hari Minggu kita belajar medula spinalis. Sebelum kita akhiri kita berdoa dulu supaya kita pelajari boleh bermanfaat ya. Berdoa dipersilahkan. Ya, amin. Semoga bermanfaat ya. Saya izin live. Terima kasih, selamat istirahat dan selamat akhir pekan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
kasih juga. Terima kasih Pak. Pak Evander, monitor. Oh, di perpus, Pak. Total amat. Totalitas. Wow, ini jalan raya. Udah dapat screenshot semua muka-muka buat stick. Jalan raya tuh, Pak. Saya merekam Spacetune. Aman, Pak. Bisa-bisanya belajar di jalan raya. Menghilang dulu, Pak. Lanjut, Pak. Bu Mufidah, izin lift, Bu. Ini siapa ya? Di N aja. Ayo, lift. And meeting. Siapa yang jadi hostnya? Oh, iya. Hei. Ya. Hadir. Bentar. And